kaum muslimin kembali menyembah berhala itu perkara yang mustahil bagi iblis. Kerugian yang besar bagi mereka dengan dakwah Nabi Muhammad. Orang menjadi pintar tauhid. Namun di pondok-pondok ngapain mereka para iblis syaitan? At-tahrish bainahum. Ini dia yang menjadi alat bagi iblis. Apa? Memecah belah di antara mereka. Sehingga banyak antum dapati antara si fulan dengan si fulan tidak berbicara. Apa gerangan, apakah dia mubtadi, dolun, mudil? Nggak tahu. Pokoknya di antara mereka dijadikan oleh iblis dinding. Antara muslim dengan muslim yang lain tidak berbicara tanpa sebab. Dan perkara ini akan terus menyebar dan syaitan akan menebalkan dinding-dinding perpecahan. Sehingga perpecahan terjadi tanpa sebab yang jelas. Dan ini perkara ini mudah. Di mana Allah berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Tabayyun. Ada apa gerangan? Jika dia mendengar dari seseorang, maka tabayyun. Baik dari muridnya atau dari gurunya atau dari teman di antara teman, khobar-khobar yang terima dari teman. Selesai. Dan juga at-tahrish, selain dari itu, syaitan berusaha menjauhkan dari menuntut ilmu. Menuntut ilmu ibadah yang paling agung seperti di hadis faridhatun ala kulli muslim dari Anas ibnu Malik dan dari Abi Sa'id Al-Khudri yang datang dari dikumpulkan oleh As-Suyuti 50 jalan naik kepada derajat sahih li ghairi. Maka ibadah yang paling agung ini yang paling dibenci oleh iblis. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dari talbis iblis yang paling utama, yubaidunan nas minal ilm. Maka berusaha iblis itu di pondok-pondok pesantren selain tahrish, dari tahrish juga adalah menjadikan perpecahan antara para pengajar, para guru dengan murid. Pokoknya antara guru dengan murid tidak ada keselarasan lagi. Agar tidak murid-murid itu mengambil ilmu dari gurunya dan agar gurunya jatuh pandangannya di kalangan murid-murid, maka tidak ada lagi proses menuntut ilmu. Sehingga mereka keluar dari menuntut ilmu, dan ini tujuan iblis dan syaitan. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dari talbis iblis, dicatat dari talbis iblis yang paling puncak di pondok pesantren adalah berusaha menjauhkan manusia dari menuntut ilmu. Qala Ibnul Jauzi, minat talbis iblis al-ula yubaidunan nasa minal ilm fa innal ilma nurun. Karena ilmu itu cahaya dan orang menuntut ilmu ibadah yang agung. Maka seseorang di saat menuntut ilmu membuat iblis sangat merugi, menjadi tahu mana bid'ah, mana sunnah, menjadi tahu mana yang halal dan yang haram, menjadi tahu ini hidayah dan ini dhalalah, menjadi tahu ini bid'ah, ini sunnah, menjadi tahu ini Islam dan ini kufur, menjadi tahu ini tauhid dan ini syirik. Ini kerugian yang besar bagi iblis. Maka iblis berupaya untuk menjauhkan di pondok pesantren, di kumpulan-kumpulan manusia, di masjid, di pondok, dimanapun dari ekosistem kaum muslimin, khususnya lagi ahli sunnah, perpecahan. Sehingga mereka menginginkan tidak ada lagi menuntut ilmu, dipecah. Sehingga tidak ada lagi antara guru dengan murid sinkronisasi. Akhirnya apa faidahnya? Dikatakan fa innal ilma nurun, karena menuntut ilmu itu cahaya bagi orang yang menuntutnya. Fa idza tufiya fayatakhabbatahu, maka jika dipadamkan cahaya tadi, orang ini akan yatakhabbat, akan menjadi padam dalam kegelapan, dalam keadaan linglung, tidak tahu mana jalan yang baik dan yang buruk.
dan terus akhirnya syaitan menguasainya. Maka akhirnya mulai dia menjauh dari menuntut ilmu dan menjauh dari orang-orang yang menuntut ilmu, dan akhirnya didekatkan dengan orang-orang awam, didekatkan orang-orang dari nantinya al-hizbiyun, dan didekatkan dengan orang-orang yang ahlul bid'ah misalnya. Dan ini adalah sifat manusia. Manusia itu apa? Manusia itu adalah we are social people. Kita ini tergantung agamanya kepada orang yang berkumpul dengan kita, orang yang duduk dengan kita. Maka oleh sebab itu banyak di dalam hadis, diantaranya hadis Abi Daud yang Hasan lidatih, disahihkan Syekh kami Muqbil dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Di riwayat ar-rijalu atau ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung dari agama teman duduknya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah teman-teman kalian, karena agama seseorang dari temannya. Maka kesuksesan syaitan bagi yang duduk di tempat-tempat seperti kita ini, dijauhkan oleh dia dari para alim ulamanya, dijauhkan oleh dia dari duduk bermajlis ilmu yang bersambung terus dengan Allah, qala Rasul di dalam majlis ilmu, sehingga akhirnya yatakhabbat. Seperti tadi disebutkan, syaitan akan mematikan lampu ataupun cahaya dari orang tersebut dengan dijauhkan dari ilmu. Maka bisa jadi dia di tempat menuntut ilmu, namun dijauhkan. Karena apa tadi? Sebabnya dijadikan fitnah, dijadikan dia tidak sinkron lagi dengan pengajarnya, dijadikan dia apa saja sebab, dan dibukalah pintu-pintu yang lain seperti dunia, dibukakan pintu-pintu yang lain seperti perpecahan. Maka dari sini telah sukses iblis dan syaitan menjauhkan kaum muslimin dari ilmu. Wal ilmu nurun, dan ilmu itu cahaya, maka jika dipadamkan dia akan dalam keadaan gelap, azulmah. Dan dalam keadaan kegelapan akhirnya tidak tahu bagaimana memijak. Ini sunnah atau bid'ah, tidak tahu. Ini halal atau haram, tidak tahu. Ini buruk atau benar, tidak tahu. Karena tidak mempunyai cahaya. Dan akhirnya disebutkan di hadis tadi, al-mar'u ala dini khalilih. Dia mulai dijauhkan oleh syaitan dari ekosistem yang ada. Maka dia hidup di ekosistem orang-orang yang berilmu, beramal soleh. Akhirnya dia hidup di sana, tetapi ekosistemnya hidup di tempat lain. Dia bagaikan ikan yang biasa hidup di air, ataupun kura-kura yang biasa hidup di air, namun dijadikan oleh syaitan dia bagaikan ikan gabus yang hidup di lumpur dan tidak betah di air. Jika dia hidup di bak seperti air, kolam renang, dia akan melompat mencari lumpur yang kotor dan seterusnya. Maka ekosistem dia sudah tidak benar lagi, keluar dari fitrah. Yang harusnya fitrahnya menuntut ilmu, maka dia akan lari dari ilmu. Dia akan mendapati bahwa ilmu itu bagaikan perkara yang tidak membuat dia betah. Apa saja dia cari waktu-waktu untuk menuntut ilmu, dia menjauh. Apa saja. Akhirnya karena dia salah ekosistem, yang harusnya ikan hidupnya di air dan betah di air jadi tidak betah, akhirnya masuk ke selokan, akhirnya masuk ke lumpur, bergabung dengan ekosistem lumpur. Jadilah dia buaya, jadilah dia ekosistem selokan yang buruk dan kotor, bukan air yang jernih lagi. Dan ini semua disebutkan oleh para ulama. Dan kami mendapati bagaimana di Yaman, di tempat para masyayikh, subhanallah, ilmu yang ada pada mereka. Dan mereka sangat senang menuntut ilmu.
namun karena tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang ada pada mereka dari ilmu, ataupun karena tahris syaitan, berpindah keluar dari pondok. Kita tanya kenapa? Karena hutang misalnya. Dia berhutang dan tidak bisa bayar, malu. Ditagih terus sama dukan karena di Yaman terlalu baik. Manajemen mereka dalam jualan, manajemen ikhwah, manajemen akhi. Di saat dia butuh, datang dalam keadaan wajahnya memelas, please, seperti si Sufyan, kucing yang lapar, matanya melotot, tersenyum, tangannya begini, please, give me, berikan aku. Dikasihlah full fasolia, dikasih jubnah, dikasih roti, dikasih tepung, dakik, apa saja. Intah syahar, maka yang punya dukan, al-an gantian, please bayar, langsung melotot, tidak ada uang. Akhirnya malu, ditagih terus. Ya sudah, akhirnya pulang. Banyak seperti itu kasus di Yaman. Si fulan harab minad dakwah. Kenapa? Utang banyak. Yang kedua, permasalahan yang tidak jelas, qila wa qal. Disampaikan kepada Haris Syekh Mukbil bahwa si fulan waktu dakwah ke Son'a dia belajar dengan Zindani atau berdakwah di tempat Zindani. Zindani itu adalah orang Ikhwanil Muslimin, atau belajar dengan orang-orang Sururiyah. Khobar yang tidak jelas, kasakusuk menyebar. Akhirnya dia pulang dari dakwah 2 bulan, 3 bulan, orang-orang sudah lain menyikapinya. Disebut hizbi, disebut mubtadi', padahal tidak ada sama sekali. Itulah kenyataan di tempat tulabul ilm. Maka antum harus menyadari di sini bahwa kalian belajar ada yang ngantuk, kalian belajar ada yang dikuasai syaitan, malah syaitan pandai membaca Al-Quran. Dikatakan ini kan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ibadah. Iya, tapi di waktu pelajaran. Nah, di sini syaitan memalingkan dari perkara yang urgen kepada perkara yang sedikit urgen. Pelajaran urgen, baca Al-Quran juga urgen. Dilarikanlah manusia membaca Al-Quran di saat belajar di majelis ilmu. Inilah dari talbis iblis. Maka nanti iblis akan lebih menguasainya sampai dia itu keluar dari menuntut ilmu dan disibukkan dengan dunia, dan akhirnya habitatnya tidak habitat seperti ikan-ikan yang di air jernih. Maka dia jika mendengar majelis ilmu akan panas dan berusaha keluar mencari selain dari majelis ilmu. Padahal dia di ekosistem tempat air tawar. Akhirnya akan keluar bagaikan ikan gabus ke selokan-selokan dan ikan lele yang sering kalian makan. Di tempat-tempat yang berlumpur dan selokan yang kotor, tidak mau di tempat air tawar seperti ikan mas atau ikan koi yang cantik. Maka inilah dari usaha talbis iblis. Maka kalian jangan ngantuk lagi, jangan dalam keadaan lalai. Syaitan tahrish, syaitan itu terus akan membujuk kalian apa saja agar kalian tidak mendengar. Meskipun kalian duduk, ditutup hidungnya, ditutup kupingnya sehingga tidak mendengar. Dan kalian sibuk. Ada yang sibuk melamun, di saat disarah sibuk melamun, ada yang sibuk main HP dan seterusnya. Maka syaitan berusaha agar menjauhkan dari ilmu apapun yang dia lakukan. Maka puncaknya kalian jelas menuntut ilmu tetapi tidak mendapatkan apa-apa, dan bahkan kalian jauh dari ilmu, keluar atau diusir. Itulah puncak dari syaitan agar terjauh dari ilmu. Kalian melaksanakan kesalahan yang terulang, kalian tidak mempunyai adab dan terus berbohong, maka akhirnya kalian diusir. Itulah tujuan dari syaitan, dijauhkan dari menuntut ilmu. Maka ini nasihat emas yang kami rasakan dulu di Yaman. Maka Syekh Mukbil kita melihat bagaikan orang tua yang baik sekali, mengharapkan kebaikan kepada anak-anaknya, makan, minum,
mendapatkan ilmu, mendapatkan sakan, terus bergulir waktu demi waktu bersamanya dengan dibimbing oleh ilmu, namun syaitan menginginkan lain.